Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan data log kami, yaitu pada sumur Nether Trust. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Gwen Svalin, ini teman saya Dodi Finansa dan Rizky Fatah. Pada sumur Nether Trust, jika dilihat dari data lognya, terdapat 8 zona produktif. Zona yang pertama ada pada kedalaman 2170 sampai 2180 feet. Zona yang kedua pada kedalaman 2210 sampai 2400 feet. Zona yang ketiga pada kedalaman 2420 sampai 2610 feet. Zona yang keempat pada kedalaman 2720 sampai 2800 feet. Zona yang kelima ada pada kedalaman 2850 sampai 3140 feet. Zona yang keenam pada kedalaman 3230 sampai 3280 feet. Zona yang ketujuh pada 3310 sampai 3380 feet, dan zona yang terakhir atau zona yang kedelapan pada kedalaman 3420 sampai 3450 feet. Selanjutnya oleh teman saya Dodi Finansa. Oke, baik, terima kasih Gwen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi di sumur Nether Trust, yaitu di zona pertama, yaitu di mana lapisan formasi pada sumur ini yaitu brown lime, yang dimana didominasi oleh shale clay dan sedikit campuran dari limestone, yang dimana pada zona ini berpotensi sebagai zona gas dilihat dari pembacaan antara crossover antara log density dengan neutron dan pembacaan dari log resistivity. Nah, yang kedua ada zona yang kedua, yang dimana pada zona kedua ini formasinya ialah Lanxess Kansas City, yang dimana didominasi oleh batuan limestone dan sedikit campuran dari shale clay yang berada pada lapisan non-shale. Dengan pembacaan pada zona ini berpotensi sebagai zona gas dan oil, yang dimana dibaca pada log crossover antara log density dan neutron dan pembacaan dari log resistivity. Sedangkan di zona yang ketiga ini, berada pada formasi Lanxess Kansas City, yang dimana pada batuan ini didominasi oleh limestone dan sedikit campuran dari shale clay dan coal, yang dimana pada lapisan non-shale. Pada zona ketiga ini berpotensi sebagai zona gas dan oil, yang dimana dibaca pada crossover antara log density dan neutron dan pembacaan pada log resistivity. Sedangkan di zona keempat ialah berada pada formasi Alzamon, yang dimana pada batuan ini didominasi oleh limestone dan sedikit campuran dari shale clay dan coal, yang dimana pada zona keempat ini berpotensi sebagai zona gas dibaca dari crossover antara log density dan neutron dan pembacaan dari log resistivity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk zona selanjutnya yaitu di zona kelima. Untuk di zona kelima sendiri berada di formasi Burgess Sand dan juga Mississippian, di mana jenis batuan yang terkandung di dua formasi ini yaitu terdapat sandstone, juga cherty, terdapat limestone dan sedikit dolomite. Dilihat dari data resistivity dan juga porosity dan density yang mendukung, potensi pada area zona 5 ini yaitu berupa gas dan juga terdapat terdapat air. Kemudian selanjutnya di zona ke-6 yaitu zona di area formasi Hunton, di mana umumnya diisi oleh batuan limestone. Ya, di Hunton ini
akan berpotensi sebagai penghasil dari oil dan juga terdapat water. Kemudian di zona ketujuh di mana terletak pada formasi Vida dan juga Simpson Sand. Di batuan ini terdapat jenis batuan yang terkandung yaitu terdapat dolomite dan juga sandstone. Dilihat dari data yang ada yaitu resistivity, porosity dan juga density, potensi dari zona ini yaitu oil dan gas. Kemudian untuk zona yang terakhir yaitu zona ke-8 di mana terletak di Arbuket dengan jenis batuan sandstone. Dilihat dari data log lainnya, pada zona ini akan berpotensi sebagai reservoir oil. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.